Hadi terkejut. Sosok perempuan itu tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut. Mukanya rata, tanpa ada kontur sama sekali. Benar-benar rata, datar. Makhluk itu berbeda dengan penampakan gaib lain yang pernah ia temui. Sedetik kemudian dia hilang, pergi entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Haga Salah. Cerita kali ini berjudul Hantu Muka Rata. Berkisah tentang penampakan sosok hantu perempuan bermuka rata yang datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meminta pertolongan. Tetapi karena rasa takut yang berlebihan, hal itu justru menjadi teror yang mencekam. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Tahun 1990, di sebuah desa yang tenang, yang dikelilingi oleh persawahan luas di daerah Jombang, Jawa Timur, terdapat satu bangunan tua yang berdiri mencolok. Rumah itu sangat besar, berdiri kokoh dengan perpaduan arsitektur kolonial dan tradisional Jawa. Meskipun sudah kosong bertahun-tahun, rumah itu tetap bersih dan terawat. Hal itu justru menambah kesan angker dan mistis. Rumah itu terletak agak masuk, berjarak beberapa meter dari jalan desa, dikelilingi pekarangan luas di kanan kiri dan belakang. Di bagian depan ada beberapa pohon kamboja tua. Di pekarangan sebelah kanan ada beberapa pohon pisang dan mangga. Sementara di bagian kiri, pohon pepaya, mangga, dan rambutan lebih mendominasi. Di halaman belakang menjulang tinggi sebuah pohon asam Jawa yang sangat besar dan rimbun. Usianya mungkin sudah ratusan tahun. Sementara batas pekarangan dan sawah ditandai dengan pohon bambu yang lebat, tersusun menyerupai pagar yang hidup. Suasana di sana sejuk, damai, dan cenderung sepi. Rumah tetangga jaraknya lumayan jauh. Jalan di depan rumah adalah satu-satunya akses yang dilalui warga untuk beraktivitas sehari-hari. Suatu hari, Hadi, mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah yang mendapatkan beasiswa pendidikan, membutuhkan tempat tinggal yang murah. Dan dia menemukan rumah tersebut. Tawarannya sungguh tak masuk akal, hanya Rp50.000 setahun. Padahal di masa itu, sewa rumah berukuran sedang saja sudah bisa mencapai Rp1.000.000, dan untuk rumah sebesar itu, mungkin harga sewanya lebih dari Rp2.000.000. Hadi tahu benar, mengapa harga sewa rumah itu begitu murah, karena rumah itu terkenal sangat angker. Jenengan yakin tak? Tanya Pak RT, Pak Samijan, saat Hadi mengurus kontrak sewa. Pak Samijan adalah orang yang membantu Hadi bernegosiasi dengan pemilik rumah. Yakin Pak, Alhamdulillah, harganya pas buat kantong mahasiswa seperti saya, jawab Hadi santun. Bukan cuma soal harga Mas, tapi rumah itu tahu sendiri kan, sudah banyak cerita. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti yang dulu terulang lagi, kata Pak Samijan, raut wajahnya berubah serius. Dulu, rumah itu pernah disewa kantor koperasi. Pas mereka rapat, tiba-tiba semua pintu terbuka sendiri. Padahal tidak ada angin dan terdengar suara-suara aneh. Mereka lari tunggang-langgang, tidak sampai habis masa sewanya 1 tahun. Selain itu beredar mitos, siapapun yang berani mengambil atau memakan hasil kebun dari pekarangan rumah itu, pasti akan sakit keras. Bahkan, pernah dikabarkan sampai ada yang meninggal dunia. Penampakan di situ sudah bukan hal baru, Mas. Hampir tiap hari ada saja warga yang melihat, tambah Pak Samijan. Penghuni gaibnya tidak hanya satu. Ini rumah warisan, dibiarkan kosong karena saking angkernya. Tapi pemiliknya rajin membersihkan. Itu pun selalu rame-rame. Tidak berani dia sendiri. Lanjut Pak Samijan. Hadi hanya tersenyum tipis. Rasa penasaran dan keberaniannya sejalan dengan kebutuhannya mencari tempat tinggal yang murah. Dan dia menerima semua konsekuensi itu. Kabar tentang Hadi yang menempati rumah tersebut menghebohkan desa. Sebagian penduduk kaget dan heran, mempertanyakan siapa yang begitu berani. Sebagian lagi ragu. Hadi pasti hanya akan bertahan sebentar sebelum lari ketakutan, dipecundangi oleh makhluk gaib penguasa rumah tua. Di hari pertama, Hadi tidak melakukan ritual apapun. Ia tidak memakai dupa atau sesaji. Ia hanya berdiri di ruang tengah, melakukan kebiasaannya sebagai tamu yang memiliki sopan santun. Assalamualaikum, ucap Hadi. Ia berbicara dalam hati dengan tulus.
Saya Hadi. Niat saya hanya menumpang sementara untuk belajar. Saya janji tidak akan mengganggu. Jadi, saya mohon jangan ganggu saya juga. Nuwun sewu, katanya menggunakan campuran bahasa Jawa sebagai bentuk penghormatan. Setelah izin sederhana itu, Hadi mulai menata barang-barangnya. Ia fokus pada tugas-tugas kuliahnya dan beradaptasi dengan lingkungan yang sepi itu. Tidak terasa 1 bulan berlalu. Tidak ada gangguan berarti. Semua aman, nyaman, dan tenang, persis seperti yang diharapkan Hadi. Namun, memasuki bulan kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya hanya mimpi. Hadi sering bermimpi bertemu dengan sesosok perempuan. Bayangannya selalu samar dan tidak jelas. Ia merasa sosok itu ingin berkomunikasi. Namun selalu ada penghalang yang membuat komunikasi itu tidak pernah terwujud. Lalu di kehidupan nyata mulai ada gesekan gaib. Bukan teror yang membuat takut, tetapi lebih kepada keanehan. Ada hawa dingin yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Atau suara-suara samar yang cepat berlalu. Hal ini tidak membuat Hadi takut. Sebaliknya, rasa penasaran Hadi semakin memuncak, mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang makhluk gaib yang ingin mengganggunya itu. Tepat 100 hari ia menempati rumah itu. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Hadi masih sibuk dengan tugas kuliahnya. Di ruang tengah, antara sadar dan tidak sadar, dia melihat sesuatu. Di bangku rotan antik yang terletak di hadapannya, duduklah sesosok perempuan. Hadi berkedip, memastikan apakah itu ilusi atau sebuah kenyataan. Dan itu nyata. Lalu pernyataan lain muncul. Siapa dia? Kenapa wanita itu ada di situ? Yang lebih aneh lagi, ia merasa familiar dengan sosok itu. Benar, itu adalah wanita yang beberapa kali hadir dalam mimpiku. Bisik Hadi dalam hatinya. Kini sosok itu nyata di depannya. Berjarak beberapa langkah kaki. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik bayangan sinar lampu ruang tengah yang tidak terlalu terang. Hadi berdiri. Ia menghampiri, mencoba berkomunikasi. Ia yakin, ini adalah salah satu makhluk yang tinggal di situ. Ia bertanya-tanya, mengapa baru sekarang menampakkan diri. Tak lama kemudian, sosok itu merespon. Dia perlahan menoleh ke arah Hadi. Hadi terkejut, bukan karena takut, tapi karena keanehan yang ekstrim. Sosok perempuan itu tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut. Mukanya rata, tanpa ada kontur sama sekali. Benar-benar rata, datar. Makhluk itu berbeda dengan penampakan gaib lain yang pernah ia temui. Sedetik kemudian dia hilang, pergi entah kemana. Yang tersisa bukanlah teror, melainkan rasa penasaran yang jauh lebih dalam. Momen penampakan sosok permuka rata itu adalah yang pertama bagi Hadi. Itu adalah pengalaman gaib yang paling nyata sejak ia menempati rumah kontrakan itu. Mukanya rata. Kok bisa? Gumam Hadi sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ia segera menyeduh kopi, mencoba mengolah apa yang baru saja disaksikannya. Makhluk itu tidak agresif. Dia hanya duduk, menoleh, dan menghilang. Tidak ada suara, tidak ada lemparan barang, dan tidak ada ancaman apapun. Hal ini memicu keingintahuan yang besar. Ia mulai berpikir bahwa hantu itu tidak berniat menakuti. Dia sedang mencoba menyampaikan sesuatu seperti dalam mimpi-mimpinya yang samar. Waktu berjalan, tidak lambat, tidak juga terlalu cepat. Hadi kembali disibukkan dengan tugas kuliah. Ia mencoba untuk bersikap biasa, namun pikirannya terus tertuju pada bangku rotan antik di ruang tengah dan wajah rata yang dilihatnya. Hadi tahu, makhluk itu masih ada di sekitarnya. Namun, sosok itu tidak menampakkan wujudnya lagi. Seminggu kemudian, di tengah malam, kejadian itu terulang lagi. Pukul 1 dini hari, Hadi sedang duduk di ruang tengah, pura-pura membaca buku, tetapi sebenarnya ia menunggu. Sosok perempuan itu kembali muncul. Ia duduk di kursi rotan antik, di posisi yang sama, persis seperti seminggu lalu. Wajahnya tetap tertunduk, sembunyi dalam bayangan. Hadi memberanikan diri, bertanya, "Permisi, apa ada yang mau disampaikan?" Tapi tidak ada jawaban. Sosok itu tetap menunduk.
Kalau kamu mau minta tolong, katakan saja. Saya tidak takut. Hadi mencoba lagi. Sosok itu mengangkat kepala, menoleh ke arah Hadi. Wajah rata itu kembali terlihat, kosong tanpa ada apa-apa. Tatapan yang benar-benar kosong, entah bagaimana, terasa memohon. Namun seperti sebelumnya, sosok itu hanya bertahan sebentar, dan setelah itu kembali hilang. Hadi duduk kembali. Ia bingung. Kenapa cuma sebentar? Maksudnya apa? Ia berpikir keras. Mungkin sosok itu sedang menguji dirinya, sampai di mana keberanian dan kesiapannya untuk kebenaran yang akan dia sampaikan. Kejadian ini berulang. Seminggu kemudian, sosok itu muncul lagi. Dan seminggu berikutnya, lagi. Selalu di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan dengan interaksi yang sama. Muncul, menoleh dengan wajah rata, lalu menghilang. Hari Kamis malam, tepat malam Jumat Kliwon. Hujan deras turun sejak sore dan belum berhenti. Hawa dingin menguasai seluruh isi rumah tua itu. Hadi sudah mengenakan pakaian panjang, tetapi tetap saja dinginnya masih terasa menusuk. Jam dinding menunjukkan waktu 1:30 malam. Suasana rumah terasa semakin aneh, tidak biasa, terasa lebih mistis daripada malam-malam sebelumnya. Hadi duduk di depan bangku rotan tua di ruang tengah, menunggu. Ia merasa malam ini akan ada sesuatu yang berbeda. Dan benar saja. Tiba-tiba, sosok itu kembali muncul. Bukan duduk di bangku rotan di depannya. Dia duduk tepat di samping Hadi. Hadi terkejut. Kejutan yang wajar. Ia sudah mulai terbiasa. Ia memalingkan wajah ke samping dan menatap sosok perempuan itu. Terasa begitu dekat. Baiklah, kata Hadi suaranya tenang. Kalau memang ada sesuatu yang penting untuk disampaikan, sampaikanlah. Saya sudah siap. Saya sudah menunggumu, tantangnya. Tanpa kata-kata, sosok itu mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Hadi. Saat kulit mereka bersentuhan, Hadi merasakan sensasi yang sangat aneh. Itu bukan rasa sakit atau rasa dingin. Ia merasakan dorongan kuat, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dengan tenaga besar ke suatu masa. Pandangannya seketika kabur, suaranya tercekat. Dirinya terlempar bukan ke tempat yang berbeda, tapi ke alam yang sangat lain, ke masa lalu. Ruangan itu besar dan mewah. Ini pendopo, ruang tamu utama dari rumah yang kini terasa asing. Arsitekturnya sama, tetapi kondisinya jauh lebih terawat. Dihiasi perabotan kayu jati dan ukiran khas Jawa yang menunjukkan status sosial tinggi. Hadi sadar, ia berada di rumah yang sama, tetapi di masa yang lampau. Ia menjadi pengamat yang tidak terlihat. Di depannya terlihat sepasang lelaki dan perempuan setengah baya. Pakaian mereka sepertinya bangsawan pada masa itu, mencerminkan kemewahan dan kekuasaan. Mereka sedang berbicara serius dengan seorang pria yang agak lebih tua, yang penampilannya sangat mirip dengan dukun di film-film horor. Mukanya terlihat kasar dan bengis. Pria itu memakai ikat kepala hitam dan pakaian serba gelap, mengesankan aura mistis dan menakutkan. Aku sudah siapkan semua yang kamu minta, Mbah, kata bangsawan laki-laki itu dengan nada tegas. Pastikan ritualnya berjalan lancar. Aku tidak mau ada kegagalan. Percuma kau punya harta banyak. Kalau tidak bisa mengamankan tahtamu, Den, jawab si dukun, suaranya serak dan dingin. Sampean tenang saja, semuanya aman, tambahnya. Seringnya licik terlihat di wajah bengisnya. Pembicaraan mereka terdengar samar-samar, tetapi cukup untuk memberi petunjuk kepada Hadi bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang melibatkan kekuatan gaib demi kekuasaan. Tak lama muncul seorang gadis. Usianya sekitar 20 tahunan. Ia mengenakan baju kebaya kampung berwarna gading. Gadis itu sangat cantik dan terlihat luas, berbeda dengan aura seram yang meliputi ruangan itu. Sari, panggil bangsawan perempuan itu dengan nada datar. Bawa wadah itu, ikut Mbah ke belakang, lakukan semua yang dia suruh. Gadis itu bernama Sari. Ia mengangguk. Ia terlihat membawa semacam tempat terbuat dari anyaman bambu. Hadi berasumsi Sari adalah seorang bawahan, kemungkinan pembantu atau pelayan. Ia diperintah oleh majikannya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dukun tersebut. Tiba-tiba pandangan Hadi kembali terhempas. Perubahan terjadi cepat.
bekas transisi alam gaib. Ia merasakan dorongan kuat lagi pada tubuhnya, dan dalam sekejap, ia sudah tidak lagi berada di pendopo mewah. Kini dia berdiri di kebun kosong yang sangat luas, dikelilingi pohon-pohon besar dan rimbun, lebih layak disebut hutan kecil. Suasananya sangat gelap, sunyi, dan mistis, jauh berbeda dari rumah yang terang. Di kejauhan, ia mengenali bayangan pohon asam Jawa yang sangat besar dan rimbun, pohon yang masih berdiri di pekarangan belakang rumah kontrakannya pada tahun 1990-an. Agak jauh di depannya, di bawah pohon tua itu, gadis bernama Sari sedang duduk bersimpuh. Ia menyiapkan sesuatu yang dikeluarkannya dari wadah anyaman bambu yang tadi ia bawa. Hadi yakin, itu adalah sesajen lengkap, karena terlihat dupa mulai mengepulkan asap. Sari dan dukun tua itu terlihat memulai rangkaian ritual dan doa. Sari yang tampak tulus, mulai berdoa dengan kusuk. Saat Sari sedang berdoa, tiba-tiba si dukun tua dengan wajah bengisnya memukul tenggok Sari dari belakang. Pukulan itu keras, membuat Sari pingsan, terbujur diam di atas tikar. Hadi menyadari, di dalam ritual yang bertujuan untuk mengamankan kekuasaan bangsawan itu, Sari bukan hanya membawa sesajen, tetapi dia juga korban, atau mungkin tumbal yang dipersembahkan kepada makhluk gaib. Ritual pun dilanjutkan oleh si dukun. Suasana semakin gelap mencekam, dan entah dari mana datangnya, sesosok bayangan hitam pekat menyerupai manusia muncul. Makhluk itu mendekat ke arah Sari yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Bayangan itu memegang kepala Sari. Saat tangan gaib itu menyentuh kepala, tubuh Sari bergetar hebat. Terdengar teriakan lirih dari mulutnya. Kemudian dia diam dan kaku. Tubuhnya mengering seakan darahnya terhisap oleh makhluk itu. Hadi tahu, gadis cantik itu telah mati secara tidak wajar. Setelah itu bayangan hitam menyingkir. Sari dikuburkan begitu saja di bawah pohon besar itu. Dan yang paling aneh, sebelum ditimbun, si dukun menutupi wajah Sari dengan sesuatu benda yang mirip kain, tetapi terbuat dari kulit binatang. Tindakan itu dilakukan agar arwah si gadis tidak dikenali, jika suatu hari nanti menemui orang-orang terdekatnya untuk meminta tolong. Menurut kepercayaan, jika ada orang yang mati tidak wajar, arwahnya akan mendatangi sanak kerabatnya untuk meminta pertolongan. Hadi tersentak. Ia kembali terdorong. Dalam sekejap, ia sudah kembali duduk di bangku rotan ruang tengahnya di tahun 90-an. Hawa dingin masih terasa, tetapi sosok perempuan itu sudah menghilang. Pagi itu, Hadi terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia masih merasakan trauma mendalam dari pengalaman regresi ke masa lalu yang dipicu oleh sentuhan makhluk di tengah malam. Ia tidak hanya sekedar melihat, tapi merasakan kengerian pembunuhan keji dan ritual tumbal yang menimpa Sari pada tahun 1930-an itu. Ia segera bangkit, berwudu, dan melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk. Setelah itu, ia duduk termenung di teras. Ia memandang ke arah belakang rumah, ke arah rumpun bambu yang menjadi batas pekarangan, dan terutama ke arah pohon asam Jawa tua yang sangat besar dan rimbun, yang sekarang terlihat jauh lebih menyeramkan baginya. Di sanalah kerangka Sari terkubur. Di sanalah keadilan dirampas. Wajahnya ditutup secara sengaja agar arwahnya tidak dikenali, dan permintaannya untuk dibantu tidak pernah terdengar. Wajah rata itu kini memiliki makna yang mendalam. Simbol dari kehilangan identitas, simbol dari ketidakmampuan untuk memohon pertolongan. Aku harus bantu, tekad Hadi mengalahkan rasa takut dan trauma yang ia rasakan. Baginya, kini masalahnya bukan lagi soal hantu atau teror, melainkan soal kemanusiaan dan keadilan yang tertunda selama puluhan tahun. Masalah utamanya adalah bagaimana meyakinkan warga desa, terutama Pak RT, untuk menggali tanah di pekarangan rumah angker, hanya berdasarkan cerita mistis yang ia alami sendiri. Hadi sadar, ia tidak bisa sekedar berkata, "Saya dirasuki hantu," dan dia minta saya menggali kuburannya. Sekitar pukul 9 pagi, Hadi bergegas ke rumah Pak RT Samijan. Dengan nada yang sangat serius, Hadi menjelaskan semuanya. Tetapi, ia memilah kata-katanya. Ia tidak bercerita tentang time jam atau wajah rata. "Pak, saya menemukan bukti dari masa lalu tentang rumah ini. Semalam, saya mendapatkan petunjuk dari penunggu rumah.
Dia ingin jenazahnya diangkat dan dikuburkan secara sempurna, jelas Hadi. Pak Samijan yang sejak awal sudah ragu dengan keberanian Hadi, memasang wajah curiga. Petunjuk bagaimana, Mas? Tidak masuk akal. Ini sudah puluhan tahun. Setahu saya, rumah ini kosong bukan karena ada kuburan, tapi karena saking seramnya saja. Saya tahu di mana lokasinya, Pak. Tepat di bawah pohon asam Jawa di belakang rumah itu. Sosok itu memberikan petunjuk yang sangat jelas, desak Hadi. Namanya Sari. Dia adalah korban tumbal. Wajahnya sengaja ditutup saat dikubur agar arwahnya tidak bisa kembali. Itu sebabnya dia gentayangan, Pak. Dia hanya minta dikuburkan secara sempurna dengan doa. Melihat keseriusan Hadi, Pak Samijan mulai ragu. Ia tahu, Hadi adalah mahasiswa yang cerdas dan sopan, bukan orang yang mudah berhalusinasi. Namun, menggali tanah di pekarangan rumah angker bukanlah perkara mudah. Ini bisa memicu ketakutan dan bahkan kemarahan dari beberapa warga yang percaya tahayul. Setelah berunding cukup lama, Pak Samijan akhirnya setuju dengan satu syarat. Saya akan kumpulkan beberapa warga yang kuat iman. Tapi, kalau tidak ada apa-apa, Mas harus terima konsekuensinya ya. Jangan sampai ini jadi fitnah. Hadi setuju tanpa ragu. Pukul 1 siang, dengan disaksikan oleh Pak RT dan 3 orang warga Paruhbaya yang dianggap paling berani, mereka menuju ke belakang rumah, di bawah rindangnya pohon asam tua. Dengan izin dari Pak RT dan bacaan doa sederhana, mereka mulai menggali. Proses penggalian itu sulit, akar pohonnya sangat banyak dan keras. Mereka harus berhati-hati agar tidak merusak akar tersebut. Setelah 1 jam menggali, salah seorang warga berteriak tertahan. Ada sesuatu, Pak RT, seperti kain kafan. Warga lain segera berhenti menggali dan membantu membersihkan tanah. Benar saja, mereka menemukan sisa-sisa kain kafan yang sudah lapuk dan tulang belulang. Itu adalah kerangka manusia. Suasana menjadi tegang. Warga yang ikut menggali terdiam. Ternyata perkataan Hadi benar. Astagfirullah, bisik Pak Samijan. Wajahnya pucat. Benar-benar ada jenazah. Coba pelan-pelan diangkat, perintahnya. Hadi mendekat. Ia melihat tumpukan tulang belulang yang sudah kusam. Dan persis seperti yang ia saksikan dalam time jam, di bagian wajah kerangka, ada semacam kain yang menutupi. Kain itu sudah rapuh dan kotor. Dengan tangan gemetar, Hadi meraih kain itu. Sesuai dengan instruksi yang ia yakini, ia membuka kain penutup wajah kerangka tersebut dan meletakkannya di samping tumpukan tulang. Ia mengembalikan wajah Sari yang hilang. Kerangka itu tidak mereka pindahkan. Berdasarkan kesepakatan, mereka memutuskan untuk menguburkannya kembali di tempat asalnya. Namun kali ini, mereka melakukan prosesi penguburan yang layak, dengan doa-doa yang sempurna. Mereka yakin dengan mengembalikan wajah Sari dan memberinya doa, jiwanya akan tenang. Sekarang, kowe bisa tenang, Mbak Sari, kata Hadi dalam hati sambil menaburkan bunga di atas gundukan tanah baru. Matahari terbenam, menyisakan langit jingga. Warga meninggalkan pekarangan, merasa lega sekaligus takut. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, Hadi merasa bahwa hawa dingin di rumah itu tidak lagi mencekam, melainkan rasa tenang yang mendalam. Ia telah menunaikan janjinya. Tugasnya telah selesai. Peristiwa penggalian kerangka di bawah pohon asam tua pada sore hari tadi menjadi pembicaraan hangat di desa. Warga yang ikut membantu, termasuk Pak RT Samijan, pulang dengan perasaan campur aduk antara takut, lega, dan menghormati keberanian Hadi. Keberadaan kerangka itu menjadi bukti tidak terbantahkan atas cerita mistis yang selama ini menyelimuti rumah tersebut. Malam itu, setelah prosesi penguburan kerangka Sari secara layak dan sempurna, Hadi kembali ke rumah kontrakannya. Ia mandi, wudu, dan sholat isya. Berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malam ini udaranya tenang. Hawa dingin dari kehadiran sosok itu tidak lagi terasa, berubah menjadi keheningan yang damai. Hadi duduk di ruang tengah, dekat bangku rotan antik yang menjadi saksi bisu penampakan Sari selama ini. Ia tidak lagi menunggu dengan rasa penasaran, melainkan dengan ketenangan seorang penolong yang telah menunaikan tugas. Ia tahu sosok itu pasti akan datang untuk terakhir kalinya. Sekitar pukul 1 dini hari, momen itu pun tiba.
bukan dengan guncangan atau hawa dingin yang tiba-tiba, melainkan dengan kedatangan yang sangat lembut. Sosok perempuan itu kembali muncul. Ia tidak lagi duduk di bangku, melainkan berdiri dengan anggun di tengah ruangan. Hadi mendongak. Ia melihat sosok yang sama, mengenakan kebaya gading sederhana seperti yang ia saksikan saat melompati waktu. "Terima kasih." Sebuah suara halus dan merdu, bukan lagi suara lirih di benak, terdengar jelas. Suara itu begitu menenangkan, berbeda jauh dari kesan misterius yang selama ini ia rasakan. Hadi tercekat. "Sari?" panggilnya pelan. Sosok itu tersenyum, dan kali ini Hadi melihatnya dengan sangat jelas. Wajahnya tidak lagi rata. Wajahnya kini utuh, cantik, dengan mata, hidung, dan senyum yang manis. Ini adalah wajah seorang gadis yang kembali mendapatkan identitasnya. "Iya, Mas Hadi. Terima kasih," ulang Sari. "Puluhan tahun aku mencoba menyampaikan maksudku. Aku mencoba menakuti orang agar orang penasaran, tetapi tidak ada yang berani dan paham. Semua lari, takut dengan wajah yang sengaja dihilangkan oleh ilmu hitam itu." Sari melangkah maju, mendekati ke arah Hadi. "Wajah ini adalah identitasku. Tanpa wajah, aku tidak bisa dikenali, tidak bisa meminta tolong, dan tidak bisa menerima doa yang sempurna. Engkau telah mengembalikan apa yang dirampas dariku." Hadi merasa haru. Ia tidak takut sedikit pun. Ia hanya merasa lega. "Tidak perlu berterima kasih, Mbak Sari. Saya hanya membantu mengembalikan hak sampean sebagai manusia." Sari menatap Hadi dengan mata penuh ketulusan. "Kebaikanmu telah membebaskan jiwaku. Kini aku bisa melanjutkan perjalananku, kembali ke kedamaian abadi. Aku tidak akan lagi mengganggumu di sini." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok Sari memudar. Bukan menghilang tiba-tiba seperti sebelumnya, tetapi memudar perlahan seperti kabut yang ditiup angin lembut. Keindahan wajahnya, senyumnya, dan kebaya gadingnya semuanya larut dalam udara, meninggalkan jejak ketenangan. Pagi menjelang, Hadi memulai hari dengan perasaan damai, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini tidak lagi mendengar gesekan aneh atau merasakan hawa dingin yang menusuk. Rumah kontrakan yang dulunya adalah sarang teror, kini terasa seperti rumah yang sebenarnya. Hadi merenung. Konsekuensi dari keterlibatannya dalam masalah Sari bukanlah hukuman fisik atau mental yang buruk, melainkan pelajaran spiritual yang tidak ternilai harganya. Ia telah mengorbankan waktu dan energinya untuk membantu jiwa yang tidak dikenal, dan balasannya adalah pemahaman baru tentang kehidupan. Ia menyadari bahwa teror yang selama ini ia alami, yang didorong oleh rasa penasaran berlebihan, ternyata hanyalah harapan besar untuk dimengerti. Teriakan horor yang ditampilkan oleh Sari dengan wajah ratanya adalah permintaan bantuan yang tidak terucapkan untuk keadilan yang belum tuntas di dunia fana. Hadi melanjutkan masa kuliahnya di rumah itu hingga selesai. Ia menjadi penjaga kedamaian di sana. Warga desa yang awalnya curiga dan takut, kini menghormati Hadi. Mereka sering menyapanya dengan hormat. Mereka percaya bahwa Hadi adalah orang sakti yang berhasil menaklukkan arwah penunggu rumah itu. Meskipun Hadi tahu, ia tidak menaklukkan apa-apa. Ia hanya membantu seorang gadis yang kehilangan identitasnya karena kejahatan masa lalu. Tahun-tahun berlalu. Hadi lulus. Saat ia hendak meninggalkan rumah itu, ia kembali berdiri di ruang tengah, di depan bangku rotan antik. "Saya pergi dulu ya, Mbak Sari. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa," bisik Hadi tersenyum. Hadi meninggalkan rumah kontrakan itu, tidak dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur. Ia telah mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga daripada apapun. Sebuah pelajaran bahwa di balik sosok yang paling menakutkan, terkadang tersimpan jiwa yang hanya ingin dimengerti dan dibebaskan. Sampai di sini cerita kita kali ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari uraian yang singkat ini. Jika para sobat memiliki kisah atau cerita seru dan ingin ditayangkan di channel Hagasala, kirimkan saja ceritanya ke hscerita@gmail.com. Dan keseruan cerita kalian bisa kita nikmati bersama di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah bertahan sampai di akhir cerita, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.